jangan menunda untuk taat. Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sahabat Iktus, Tuhan mengingatkan umatnya akan perjanjiannya, sebagaimana terdapat di dalam Yehezkiel 40-44. Tuhan menginginkan agar umatnya membangun kembali bait-Nya sebagai tempat beribadah kepada Tuhan, dan di sanalah Tuhan telah menyediakan segala berkat kepada umat-Nya. Perjanjian antara Tuhan dan manusia dibangun di atas dasar perintah dan janji. Ketika umat Tuhan taat pada perintahnya, maka janji Tuhan adalah menyediakan berkat bagi umatnya. Karena itu, mulailah bekerja dan jangan menunda untuk taat. 2 tahun setelah pulang dari Babilonia, orang Yahudi sudah meletakkan fondasi bait Allah. Tetapi kemudian muncul musuh-musuh yang menghambat pembangunan bait suci. Bandingkan Esra 4 dan 5. Sehingga pembangunan bait suci terhenti. Bahkan setelah lewat 14 tahun, mereka membiarkan bait suci begitu saja. Umat yang seharusnya memperhatikan perintah Tuhan untuk membangun bait Allah, malah fokus mengerjakan hal lain. Lebih dalam kita akan melihat bagaimana sikap umat Tuhan terhadap perintahnya. 1. Umat Tuhan menunda untuk mulai bekerja. Umat Tuhan berkata belum waktunya. Sebagai sikap mengundur-undur waktu. Bahkan umat Tuhan hanya fokus pada rumahnya sendiri untuk mempapaninya dengan baik. Pasal 1 ayat 3 dan pasal 1 ayat 9. Tuhan tidak menghendaki umatnya menunda perintah Tuhan dan pekerjaannya. Perhatikanlah. Pasal 1 ayat 6, ayat 9 dan ayat 10. Dan ayat 11, serta keadaan yang tidak menjadi maksimal, keadaan sia-sia, bahkan berkat yang telah di depan mata tidak didapat, dialami oleh umat Tuhan yang tidak taat perintahnya. 2. Tuhan mengingatkan umatnya untuk mulai bekerja. Tuhan mengajak umat untuk kembali pada fokus utama, yaitu Tuhan dan pekerjaannya. Ayat 4. Kemudian sebanyak 3 kali, kuatkanlah hatimu. Ayat 5. Yaitu perintah untuk mengandalkan Tuhan. Dilanjutkan dengan bekerjalah. Yaitu sebuah dorongan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Dibarengi pernyataan Tuhan, jangan takut. Ayat 6. Tuhan menginginkan umatnya mengerjakan apa yang diperintahkannya dengan menjaga kekudusan hidup. Ayat 13 sampai ayat yang ke-15. 3. Umat Tuhan kembali menaati perintahnya dan mulai bekerja. Tuhan menggerakkan semangat umatnya. Semua pemimpin rohani dan umat mendengarkan suara Tuhan dan melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan dengan takut akan Tuhan. Pasal 1 ayat 12. Ini menunjukkan ketaatan yang mutlak pada perintah Tuhan tanpa kompromi dengan dosa. Bagi umat yang taat pada perintahnya, janji Tuhan menjadi bagian mereka dan Roh Kudus tetap tinggal di tengah-tengahmu. Pasal 2 ayat 5 dan ayat 6. Juga berkat dari Tuhan yang empunya perak dan emas. Bandingkan pasal 2 ayat 7 sampai 10. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, dalam hal apa aku masih menunda untuk menaati perintahnya? Perintah bekerja dalam hal apa yang Tuhan ingatkan untuk segera kutaati? Apa yang harus aku kerjakan sekarang sebagai tindakan ketaatanku kepadanya? Tuhan Yesus, aku bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk menaati perintah-Mu.
Aku percaya bahwa di dalam ketaatan ada janjimu, yaitu berkat dan penyertaan. Aku berkomitmen untuk mulai bekerja dan segera menaatimu tanpa menunda-nunda waktu, sehingga dalam ketaatanku berkat-Mu mengalir dengan limpahnya dan orang lain pun diberkati. Amin. Menunda untuk taat sama dengan menunda berkat. Kristuslah